di ruang sidang MPR yang sangat terhormat dan seharusnya cukup kondusif gitu ya, tidak ada suara-suara seperti ini seharusnya, maka kejadian seperti kemarin itu harus dipertanyakan apakah itu mau dilanjutkan atau itu dihentikan. Selamat malam semuanya. Kemarin di acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ternyata Gibran ini juga diteriaki dan disoraki oleh anggota Dewan atau tamu undangan yang hadir di ruang sidang MPR. Dan ini jelas sangat miris dan memalukan sekali. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak dulu video berikut ini. Yang kami hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau kita perhatikan dari video yang beredar di berbagai platform sosial media ini, memang ada teriakan ketika nama Gibran ini disebut. Memang samar-samar karena diimbangi sama tepuk tangan anggota dewan yang lain gitu ya. Tapi bagaimanapun ya cukup terdengar. Tidak sekencang ketika meneriaki kepada Kaisang, Kahiyang, dan Bobi, tapi tetap saja terdengar. Ini jauh lebih banyak dan jauh lebih terdengar dibandingkan ketika acara pelantikan anggota DPR 1 Oktober yang lalu. Karena ketika Presiden Jokowi namanya disebut waktu itu di acara pelantikan DPR sama ketua sidang gitu ya, itu tidak ada tepuk tangan yang cukup kencang. Malah ada orang-orang yang berteriak kepada Presiden Jokowi. Tapi di video itu tidak terdengar sama sekali. Nah, ketika Gibran namanya disebut kemarin, ini sampai terdengar di video. Dan itu terus terang bagi saya cukup memalukan sekali. Ya, saya paham gitu ya, mungkin anggota Dewan banyak yang kecewa, marah kepada Gibran. Karena bagaimanapun proses politik yang dilalui oleh Gibran ini memang cukup buruk dan negatif sekali karena bisa maju menjadi cawapres lewat perubahan undang-undang jalur MK gitu ya. Karena ya kalau undang-undang ini kan semestinya menjadi tugas dan kewenangan DPR, tapi demi Gibran waktu itu karena pamannya menjadi ketua MK, itu kemudian dia bisa mengubah undang-undang dan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Kita tahu prosesnya ini memang adalah proses yang buruk gitu ya. Politik yang kemudian menghasilkan cara-cara atau gaya politik yang mungkin ini akan memperburuk demokrasi di masa yang akan datang dengan segala arogansi dan kesombongan Gibran gitu ya, dengan segala cerita dan catatan pengerahan oknum-oknum dan pengerahan BLT, kita semua hafal semua itu. Tapi bagaimanapun Gibran pada akhirnya dia adalah wakil presiden terpilih dan sudah dilantik. Artinya dia sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dan seharusnya anggota Dewan gitu ya, anggota DPR, anggota DPD, dan tamu undangan yang hadir di ruang sidang MPR kemarin itu bisa menghormati Gibran. Bukan menghormati Gibran sebagai sosok pribadi, tapi menghormati Gibran sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Karena bagaimanapun dia wapres gitu. Kalau teriakan ini ada di sosial media, kemudian ada caci maki atau umpatan-umpatan di sosmed atau dilakukan oleh orang-orang yang bukan anggota dewan dan bukan pejabat, itu mungkin ya itu bagian dari kebebasan berekspresi misalkan. Itu ya rakyat biasa, rakyat jelata yang mungkin tidak punya pemahaman politik yang lebih baik dibandingkan anggota dewan. Tapi ketika anggota dewan juga meneriaki dan bersorak kepada Gibran gitu ya, saya melihat ini kayaknya ada yang salah gitu ya. Ya bukan saya ingin membela Gibran, tapi bagaimanapun dia adalah wakil presiden Republik Indonesia. Sehingga kalau anggota dewan tidak bisa menghormati wapresnya, terus gimana gitu? Nah terus siapa yang disuruh menghormati lawang mereka ini bagaimanapun adalah bagian dan satu kesatuan dari pemerintah dan negara Republik Indonesia gitu. Saya juga paham, saya juga nggak suka dengan cara politik kotor yang dilakukan oleh Gibran dengan segala kontroversi dan cara-caranya yang menghalalkan segala cara gitu ya. Saya paham soal itu, saya juga nggak suka dan saya juga mengkritik soal Gibran dan keluarga Pak Jokowi. Tapi bagaimanapun Gibran sudah sah menjadi wapres dan semua jalur, semua cara atau langkah-langkah politik yang sebelumnya dianggap tidak jujur dan sebagainya,
Ya itulah politik kita gitu ya. Politik emang ada yang jujur, kayaknya kok nggak ada gitu. Kalau ada pun jarang sekali lah. Bahkan Presiden Jokowi yang dulu dicitrakan sebagai Jokowi adalah kita gitu ya. Waktu itu tahun 2014 lalu. Itu kan menghipnotis banyak orang termasuk saya gitu. Kayaknya Pak Jokowi ini jujur, hebat, apa adanya, sederhana dan sebagainya. Sampai kemudian saya menyadari bahwa ternyata nggak begitu. Nggak sederhana dan penuh tipu daya. Dan saya pernah dipanggil ke istana jauh-jauh dari Madura hanya untuk ditipu oleh Pak Jokowi. Jadi ya begitulah politik gitu ya. Menghalalkan segala cara dengan semua kelicikan dan tipu dayanya. Dan apa yang dijalani oleh Gibran, yaitulah proses politik. Nah, ketika dia sudah dilantik, ketika dia sudah ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, seharusnya setidaknya gitu ya, setidaknya kita tidak menyoraki Gibran ini di ruang sidang seperti kemarin, karena itu citranya akan buruk sekali gitu. Indonesia itu ini kalau beritanya keluar gitu, itu kan sangat negatif sekali. Ya setidaknya anggota dewan mestinya ya diam aja lah gitu ya. Kalau nggak mau tepuk tangan ya udah diem gitu. Tapi kalau ini disoraki terus kemudian ada yang tepuk tangan coba mengimbangi, itu kan jadi kelihatan jelas sekali bahwa negeri ini sedang ada masalah yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan itu sangat memalukan. Ya Gibrannya ya malu disoraki gitu ya. Anggota dewannya juga semestinya malu kenapa bersikap seperti itu. Dan ini akan menjadi satu sejarah bangsa ini bahwa satu-satunya atau wakil presiden pertama yang disoraki dan diteriaki tidak dihormati oleh anggota dewan itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Karena sebelumnya ini nggak pernah terjadi gitu. Terlepas dari proses politik yang begitu luar biasa keras dan kemudian bisa membuat perpecahan di tahun 2014 misalkan ketika Pak Jokowi melawan Prabowo Subianto kan dengan segala isunya gitu ya. Yang satu bilang capres boneka, yang satunya bilang ya penculik dan sebagainya. Tapi terlepas dari semua kontestasi atau apa yang dihasilkan dari Pilpres 2014 lalu, meskipun koalisi KMP waktu itu sangat berkuasa sekali di DPR gitu ya, jumlahnya cukup besar waktu itu mendominasi. Tapi ketika acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan JK waktu itu, nggak ada tuh teriakan-teriakan dan sorakan seperti ini. Tidak ada kemudian suara-suara yang mempermalukan martabat atau nama baik wakil presiden dan presidennya gitu. Nggak ada cerita kayak gini nih. Jadi ya semestinya menurut saya ini tidak perlu terjadi lagi gitu. Karena ya bagaimanapun orang yang sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, kalau kita tidak bisa menghormati pribadinya, hormatilah jabatannya gitu. Karena bagaimanapun dia adalah pemimpin di republik ini. Dan ya kasihan juga gitu. Kasihan kalau kemudian presiden atau wakil presidennya kemudian tidak dihormati seperti ini gitu. Yang kasihan bukan cuma Gibran yang dipermalukan, tapi ya negara ini gitu. Negara ini punya pemimpin, wakil presiden, tapi nggak dihormati, kan kasihan gitu. Kalau mau kritik nggak apa-apa, kritik aja gitu. Kalau mau nyerang Gibran dengan segala kesalahan-kesalahannya, kritikan-kritikan, ya silahkan gitu. Tapi kalau dipermalukan seperti ini nampaknya akan menjadi sejarah dan catatan yang sangat buruk sekali bagi bangsa Indonesia. Dan sekali lagi, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ini ternyata menjadi beban bagi Prabowo Subianto karena memiliki wakil yang tidak dihormati. Dan saya nggak ngerti gitu ya, ini pilihannya cuma dua. Apakah cara-cara atau suara-suara teriakan kepada Gibran ini bisa dihentikan dan tidak terulang lagi di masa yang akan datang? Karena kan sidang MPR kan tiap tahun gitu ya. Apakah itu bisa dihentikan dan tidak terulang lagi di tahun depan? Atau gitu ya, kalau ini akan terus-terusan terjadi, bagaimana langkah Prabowo Subianto selanjutnya? Karena hari ini sudah ada teriakan seperti ini, sudah ada penolakan dan upaya-upaya atau suara-suara yang cukup melecehkan di tahun-tahun yang akan datang. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka itu sekali lagi gak baik untuk negara kita sendiri gitu. Gak baik untuk Indonesia itu sendiri karena punya wakil presiden yang gak dihormati. Dan pertanyaannya kemudian ini mau sampai kapan gitu? Apakah sampai terjadi pergantian wakil presiden gitu atau seperti apa gitu? Karena demi stabilitas politik dan demi
citra Indonesia di mata dunia, di mata investor internasional atau pemimpin-pemimpin dunia yang lain, seharusnya cerita-cerita seperti ini tidak terjadi. Setidak percayanya kita, setidak sepakatnya kita dengan cara-cara yang dilakukan oleh Gibran, Pak Jokowi dan keluarganya, ya tetap aja gitu. Setidaknya di ruang sidang yang formal seperti kemarin di acara sidang MPR gitu ya, setidaknya tidak ada suara-suara yang seperti ini. Kalau di jalan raya, silahkan aja gitu. Kalau di ruang publik, kemudian di TV gitu ya, mau ada yang berdebat, kemudian berteriak hu atau bersorak, silahkan aja. Bebas gitu ya. Tapi di ruang sidang MPR yang sangat terhormat dan seharusnya cukup kondusif gitu ya, tidak ada suara-suara seperti ini seharusnya, maka kejadian seperti kemarin itu harus dipertanyakan apakah itu mau dilanjutkan atau itu dihentikan. Karena dua-duanya ini punya konsekuensi yang cukup berat gitu ya. Kalau itu mau dilanjutkan, maka akan jadi apa negeri ini. Tapi kalau itu mau dihentikan gitu ya, gimana caranya? Itu yang kemudian harus dilakukan oleh Prabowo Subianto. Saya terlepas dari perbedaan sikap politik dan kemudian perbedaan sudut pandang, etika dan moral dengan apa yang dilakukan oleh Gibran, Pak Jokowi dan keluarga. Bagaimanapun kalau sudah wakil presiden ya sudah biarkan saja gitu. Sama lah seperti saya ketika menghadapi Kiai Ma'ruf Amin tahun 2019 lalu. Saya tidak setuju, saya tidak sepakat karena bagaimanapun Kiai Ma'ruf adalah orang yang mengeluarkan fatwa MUI dan kemudian terjadilah kerusuhan di Pilkada 2017 sampai kemudian membuat Ahok masuk penjara. Saya nggak sepakat dengan Kiai Ma'ruf, saya dengan segala ceritanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngikuti saya sejak tahun 2019 juga sudah tahu gitu. Tapi ya sudah gitu. Kita bisa protes tapi ketika sudah dilantik, udah diemin aja gitu. Toh posisi wakil presiden ini juga nggak signifikan kok gitu ya. Nggak akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Udahlah diemin aja daripada kemudian diteriakin seperti ini, ya kan kasihan gitu ya. Kasihan Gibrannya, kasihan kita negara atau bagian dari bangsa Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.